akal Allah lewat kematian Yesus Kristus, mungkin kita akan menjawab, Yesus Kristus mati bagi dosa kita. Betul, iya kan? Yesus Kristus menyelamatkan kita, atau Yesus Kristus mati untuk memperdamaikan kita dengan Allah. Itu juga sangat benar, tetapi itu hanya sebagian dari seluruh kebenaran firman Tuhan, seluruh kebenaran Allah yang disediakan bagi kita. Nah, mungkin saudara akan menjawab, Yesus Kristus mati karena dia mengasihi kita. Jawaban ini juga tidak salah, tetapi ini bukan tujuan, tetapi ini motivasi. Motivasi Tuhan Allah, motivasi Allah mengapa Yesus itu mati melakukannya untuk kita. Segala sesuatu yang mendorong Allah untuk melakukan itu adalah kasih. Itu motivasi, saudara ya. Jadi kita sudah tahu benar motivasi, dan kita membedakan antara motivasi dan tujuan di dalam kematian Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita belajar dari surat Titus yang dikirimkan Rasul Paulus kepada rekan sekerjanya dan muridnya yang dia latih dalam pekerjaan Tuhan. Nah, mari kita membacanya dan membahasnya satu persatu. Tujuan Tuhan Yesus mati bagi saudara dan saya supaya kita terbuka dalam beribadah kepada Tuhan. Mari kita buka Titus 2 ayat 11 sampai 15. Titus 2 ayat 11 sampai 15. 2, 3. Kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan, keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Ya, itu tujuan. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. 14, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Ya. Yang terakhir, beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Haleluya. Nah, saudara, itu sebabnya Titus yang muda ini Tuhan mengajarkan dia. Rasul Paulus juga mengajarkan bahwa orang itu dihormati bukan karena dia itu orang yang hebat dan luar biasa, tetapi orang yang mau hidup benar. Nah, ini yang perlu kita pahami, saudara. Jadi Yesus Kristus mati bagi kita, yang pertama membebaskan kita dari kejahatan, dari kuasa dosa. Jadi sebetulnya ada kuasa. Apa sih kuasa? Dalam bahasa aslinya kita sering salah memahami kejahatan dalam konteks firman Allah. Kejahatan itu bukan karena mencuri, tapi mencuri itu hanyalah action, maksudnya perbuatan. Tetapi sebelum terjadi pencurian, di mana dulu sudah terjadi? Motivasi kita. Yang terjadi keinginan hati kita yang mendorong kita melakukan semua perbuatan itu. Dan itulah yang menjadi kuasa yang mengikat manusia. Itu yang Allah ingin membebaskan. Dan kejahatan itu di dalam bahasa Inggrisnya ya, tapi saya terjemahkan di dalam bahasa Inggrisnya dari bahasa aslinya. Kejahatan itu disebut lawlessness, ya. Jadi artinya lawlessness itu artinya pelanggaran hukum Allah. Jadi setiap pelanggaran hukum Allah itu adalah kejahatan, bukan hanya mencuri. Mencuri itu hanya salah satu perbuatan yang telah terjadi. Tetapi Tuhan Yesus katakan kejahatan itu berawal dari pikiran dan hati kita. Itu sebabnya firman Allah mengatakan apa? Jagalah hatimu, loh, saudara. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Ternyata Alkitab mengatakan dosa itu sebetulnya pelanggaran, saudara. Mari kita baca 1 Yohanes 3 ayat 4. Itu loh yang ingin dibebaskan oleh Allah sehingga
betul-betul akan menjadi orang pelaku firman Allah. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah jelas ya. Jadi induknya dosa itu ketika kita melanggar firman Allah. Dan itulah tujuannya Tuhan membebaskan kita supaya kita tidak berkecenderungan untuk berbuat jahat. Nah, saudara, yang kedua, dia memutuskan bagi dirinya sendiri suatu umat kepunyaannya sendiri. Nah, itu artinya Yesus Kristus itu menyelamatkan kita bukan semata-mata agar kita mendapatkan tempat di surga. Jadi saudara kalau datang ke gereja percaya kepada Yesus, jangan saudara hanya berpikir supaya saya masuk surga. Itu egois, saudara. Amin. Itu juga dihilangkan maunya sama Tuhan. Karena apa? Itu bukan tujuan Tuhan di dalam hidup kita. Memang kita diberi surga, tetapi bukan itu tujuan. Tapi Tuhan juga punya tujuan supaya kita menjadi orang yang kudus, membentuk suatu umat kepunyaannya sendiri yang dikuduskan. Untuk apa? Supaya kehidupan kita itu bersinar dan memuliakan Allah di tengah-tengah dunia yang jahat ini. Kalau hari ini dunia makin jahat, saudara jangan ikut-ikutan jahat. Dikuduskan itu supaya kita boleh membawa orang mengenal Tuhan Yesus dan menerima keselamatan. Itu tujuan. Dan itu juga tujuan kenapa Allah zaman dulu berjanji lama memilih bangsa Israel. Apakah bangsa Israel orang yang hebat? Enggak. Apakah orang Israel bangsa yang besar? Enggak. Tuhan tidak pernah tertarik oleh itu. Tetapi Tuhan justru memilih bangsa yang paling kecil supaya terang Allah itu bersinar melalui suatu bangsa. Akhirnya gagal juga. Sekarang itu Tuhan memakai gereja supaya gereja itu boleh bersinar di tengah-tengah dunia yang jahat. Dan tapi celakanya kalau gereja ini ikut-ikutan jahat, repot saudara-saudara. Ya kan? Nah, Yesus mengajarkan seperti ini. Matius 5 ayat 16. Coba kita baca di dalam Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terang bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah, ketiga, suatu umat yang rajin berbuat baik. Firman Allah mengajarkan kalau kita berbuat baik, kita harus berbuat baik karena Allah punya tujuan dengan kematian Yesus ini supaya kita menjadi umatnya yang rajin berbuat baik. Rajin berbuat baik itu berarti selalu, saudara ya. Nah, tuh selalu dalam hidup kita, bukan sekarang berbuat baik, lusa libur ya. Nah, ini namanya tidak selalu. Ya kalau kita berbuat baik, ya kalau kamu berbuat baik, aku berbuat baik juga. Daripada aku sakit hati, kenapa aku berbuat baik kamu tidak menghargai? Saudara, salah saudara. Jadi kalau kita berbuat baik, nggak perlu kita khawatir, karena Tuhan lah yang akan memberi upah kepada kita. Amin. Jadi kalau kita berbuat baik, jangan berpikir untuk atau mengharap kita menerima sesuatu. Biarlah Tuhan itu yang akan membalas. Jadi kita punya motivasi yang terus konstan untuk rajin berbuat baik karena kita melakukannya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi kalau kita rajin berbuat baik, kita lakukan untuk Tuhan. Jadi saudara, ketika orang mengecewakan kita atau perbuatan baik kita tidak dihargai, kita tidak punya beban. Yang penting kita sudah melakukan kehendak Allah. Maka itulah tujuan Tuhan untuk mati bagi kita supaya kita menjadi orang-orang yang demikian. Terima kasih ya Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut perjamuan kudus ini. Sekarang angkatlah roti di tangan kananmu saudara. Saya akan bacakan ayatnya. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah,
inilah tubuhku. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang cawan tangan kanan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini, sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru, bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa-Ku. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang angkatlah kedua tanganmu saudara. Pulanglah dengan berkat Allah yang melimpah-limpah, sehingga damai sejahtera Allah yang melimpah-limpah akan menyertai kehidupan saudara. Terima kasih Tuhan. Semua ini kami terima di dalam persekutuan dengan Allah Bapa dan Putranya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kita. Dan Roh Kudus akan menjamin saudara dan saya akan menikmati setiap janji-janji Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya boleh katakan